Halo ngulikers, bertemu lagi dengan video ngulik matematika. Kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang integral trigonometri. Khususnya integral trigonometri substitusi sin cos. Oke, maksudnya apa sih integral trigonometri sin cos? Nah, integral trigonometri yang substitusi sin cos kita tahu ya, dari substitusi ini kita akan mencari variabel lain, katakan U, untuk memisalkan. Nah, memisalkan apa? Nah, saat ini kita akan memisalkan sin cos. Nanti sin cosnya yang jadi U, gitu ya. Maksudnya gimana sih? Nah, kita akan mulai. Gini teman-teman, kalau misalkan di integral trigonometri sebelumnya, kita tahu bahwa kalau ada gx dipangkatin n supaya menjadi integral substitusi, gitu ya. Di sampingnya harus ada g aksen dx. Kenapa? Supaya nanti ada proses coret. Jadi kesimpulannya integral substitusi itu ciri khasnya bentuknya dia akan memiliki hubungan turunan di sini. Gitu ya, kalau di sini ada gx, pasti di sininya ada turunannya, g aksen x. Nah, begitupun dengan integral trigonometri substitusi. Oke, gini teman-teman. Bentuk pertama, kalau misalkan ada kayak gini, misalkan di sini ada sin x atau sin ax gitu ya katakan, dipangkatin n. Nah, yang akan kita misalin sebagai U adalah ini teman-teman. Nah, ini nanti kita misalin sebagai U. Berarti teman-teman, setelah ada sin AX, di sampingnya harus ada cos AX. Kenapa? Karena kan turunannya ya enggak sih? Oke, nah di sini bolehlah ada K gitu ya. Dan di sini DX. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi di dalam integral ketika ada cos terus ada sin, ada pangkat n-nya, atau kebalikan, kalau di sini saya tulis misalkan ada cos, pasti di sini ada sin. Gitu. Jadi ini integral substitusi sin cos. Cara ngerjainnya gimana? Simpel, cara ngerjainnya. Saya misalkan ini jadi tulis jadi gini. D sin AX. Gitu ya teman-teman ya. D sin AX. Per turunan sin AX apa? A cos AX. Nah, jadi kalau lupa gimana sih Pak? Lupa saya nih. Ya udah, kita bikin CHSS, catatan harian seorang siswa, bahwa kalau ada sin AX itu turunannya jadi cos AX dikalikan A gitu ya. Bedanya kalau integral dibagi, kalau ini dikali A gitu ya. Kalau cos AX diturunin jadi negatif asin AX. Nah, hati-hati ini ketukar dengan integral. Ini kalau ini turunan gitu ya. Oke, jadi hati-hati teman-teman ya. Saya tulis deh di sini turunan gitu ya. Turunan. Berarti udah deh, berarti fix dong. Jadi ini D sin AX turunannya gini. Gitu. Kenapa gitu? Karena kan biasanya kita bikin gini ya. D GX, kalau ada GX berarti di bawahnya G aksen X biasanya gitu ya. Oke, kita lanjut. Berarti teman-teman kerjaan kita jadi gini. K ini cos AX. Oke, cos AX. Saya tulis ini sin AX. Pangkat N. Saya coret cos AX-nya akan misalkan K per A. K per A-nya saya simpan di depan karena nggak pengaruh terhadap proses pengintegralan. Tulis aja K. Ini jadi sin AX itu saya tulis aja kotak. N. Ini D kotak. Gitu ya. Tingkat cerita nanti tinggal integralin dong. Ini jadi K per A. Ini integralnya apa? Kotak pangkat N dong. Plus 1. Dikali 1 per N plus 1. Plus C. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, ini penting dimisalin kotak. Kenapa? Karena kalau nggak dimisalin kotak, biasanya teman-teman melakukan proses integral terhadap sin. Gitu ya, nanti ya kita contohin ya. Nah, bagaimana untuk yang lain? Ya ini sama aja prinsipnya. Jadi nanti kalau ada integral K, gitu ya, kalau saya tulis lagi, misalkan ada lagi bentuk lainnya, misalkan integral K, kalau di sini ada cos AX, pangkat N, dx, pasti di sininya ada temannya yaitu sin AX. Gitu ya teman-teman ya. Oke, beres. Nanti teman-teman boleh lakukan proses yang seperti ini sama. Nah, supaya mempermudah dan langsung bisa paham 100%, kita lanjut ke contoh soal. Nah, oke teman-teman, lihat. Ciri-ciri dari integral substitusi sin cos itu, di dalam satu integral, dia akan memiliki sin dan memiliki cos secara bersamaan. Gitu ya. Dan yang paling penting, lihat,
dia ininya sama, sudutnya sama gitu ya. Jadi sudutnya sama, kalau 3x ya 3x gitu ya. Oke, berarti tulisan ini saya bisa tulis gini. Oke, gampang banget deh. Ini mah sin 3x jedret jedret, ini 4x, ini cos 3x dx. Ah, gampang banget. Langsung kalau dimisalin ini jadi apa? Oke, yang ini yang akan kita misalin jadi U. Tanpa proses ribet, langsung aja tulis D gitu ya. Ini sin 3x, langsung lakukan proses per turunan sin 3x itu apa? 3 cos 3x. Jadi teman-teman harus ingat lagi, sin AX diturunin jadi A cos AX. Kalau cos AX diturunin jadi negatif A sin AX gitu ya. Untuk menjawab yang ini. Oke, berarti singkat cerita langsung jeder-jeder. Oke, jeder 2, ini sin 3x pangkat 4 cos 3x. Ada yang bisa dicoret? Ada dong. Ini jeder coret. Ini sisa 3 gitu ya, sisa 3. Jadi nanti ada nih, saya punya 2, ini punya 3 di bawah. Jadi 2/3. Ah, gampang banget. 2/3 integral. Nah, ini kan udah dimisalin U, saya tulis aja deh U lah, boleh. U boleh, kotak boleh ya. U pangkat 4, ini juga DU. D. Kalau udah kayak gini, ini proses mengintegralkan terhadap U. Jadi gampang lah ya, ini U pangkat 5 ya. Tambahin 1. Ini 1/5. Bisa ya integral itu ya. Oke, 2/3. Hasilnya berapa? 2/15. Tinggal dikalikan saja. Ini U. Kita U tulis, bolehlah tulis dulu U gitu ya, pangkat 5 plus C. Oke, di sini juga plus C. U-nya tinggal balikin lagi, 2/15, U-nya sin 3x. Sin 3x pangkat 5 plus C. Ya, tulisan ini tuh sama aja dengan 2/15 sin pangkat 5 gitu ya, 3x plus C. Jadi jawabannya A. Oke, teman-teman ya. Jadi intinya kalau di sini teman-teman sudah mengubah menjadi bentuk aljabar. Yang tadinya bentuk trigonometri, teman-teman udah mengubahnya menjadi bentuk aljabar gitu. Tinggal integralin. Gampang bukan? Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Oke, yang jadi U-nya kelihatan banget nih, yang jadi U-nya apa? Tapi kita cek dulu, ini integral substitusi sin cos bukan? Iya dong, karena ini sudutnya sama. Terus ada sin cos di dalam integral yang sama, di dalam satu integral. Ya udah, enak banget. Sip. 16 saya keluarin ya, boleh. 16 integral sin 2x cos 2x pangkat 3. Oke, berarti yang jadi U-nya mana? Yang jadi U-nya gampang dong, Pak. Ini yang jadi U-nya. Emang efeknya apa? Ya udah, saya kerjain ya. Ini D, bawa ke sini deh. Cos 2x per turunan cos 2x apa teman-teman? Ingat-ingat lagi. Turunan sin 2x diturunin jadi 2 cos 2x. Gitu ya. Sedangkan kalau cos 2x diturunin jadi negatif 2 sin 2x. Gitu ya. Jadi ingat-ingat, ini penting karena sering terkecoh dengan yang integralnya gitu ya. Jadi ini hasilnya harusnya negatif 2 sin 2x. Hati-hati sekali. Oke, saya tulis sama dengan 16 integral sin 2x. Oke, cos 2x pangkat 8. Oke, ada yang bisa dilakukan? Ada dong. Gimana caranya? Ya udah, ini 16 dibagi min 2. Gitu ya, dikeluarin aja min 2-nya. Dikeluarin dari integral jadi min 8. Integral sin 2x, sin 2x coret. Ini jadi cos 2x. Cos 2x anggap aja U pangkat 8. Ini cos 2x juga DU. Jadi ini lakukanlah proses integral aljabar seperti biasa. Gitu ya teman-teman ya. Oh, kok ini 8 sih? Sorry, ini 3 harusnya ya. Kok gitu sih? Nggak adil banget, ini harusnya 3, ini juga 3. Kenapa ujung-ujung 8? Oke, nggak fokus ya, nggak apa-apa. U3, ini U3. Berarti ini jadi U pangkat 4 seperempat. Gitu ya. Ini ada min 8 ya. Ini tahu ya integralnya dari mana ya? Plus C. Berarti min 2 ya. Min 2 U pangkat 4 plus C. Balikin lagi dong. Iyalah, kan kita nggak nyari U.
berarti U pangkat 4 itu berarti cos pangkat 4x atau cos pangkat 4 cos pangkat 4 2x gitu ya. Ini tulisannya seperti ini. Jadi teman-teman intinya mengubah integral trigonometri menjadi integral aljabar gitu ya. Ini integral aljabar biasa, langsung jetret-jetret aja. Mudah-mudahan dipahami. Supaya makin paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, teman-teman ini bisa ya. Bisa ya, nanti teman-teman kerjakan sendiri. Saya ngasih bocoran nih, sama dengan ini integral cos 3x. Oke. Ini pangkat 3, ini sin 3x, ini dx. Gampang banget. Nanti yang jadi U-nya apa? Yang jadi U-nya ini. Nanti lanjutin teman-teman ya, udah kelihatan ya. Ini saya ubah jadi D. Ingat, yang jadi U-nya ini cos 3x. Per berapa? Nah, nanti lanjutin deh ya. Oke, per berapa? Ini nanti lanjutin. Ini nanti diganti jadi ini. Gitu ya. Sekedar pengetahuan bahwa kalau sin 3x berubah jadi cos 3x dikali lagi 3. Kalau cos 3x ini menjadi negatif 3 sin 3x. Nah, yang ini kan diisi turunan ini ya. Nah, berarti kerjain itu gimana. Oke. Soal terakhir akan kita bahas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, teman-teman, nanti juga teman-teman coba yang ini. Ini gampang banget, nanti dimisalin saja seperti ini, integral gitu ya, sin 5x kalau pangkat berapa nih, 2 gitu ya, cos 5x dx. Nanti teman-teman misalin u nya yang mana, yang ini ya, ini jadi u. Oke, nanti yang dx ini saya ubah jadi apa, d sin 5x apa d cos, d sin 5x pak, d sin 5x per berapa. Oke, gitu ya. Silahkan dikerjakan, nanti saling coret gitu ya. Sekedar mengingatkan lagi, sin 5x diintegralin jadi berapa? Diintegralin jadi diintegralin diturunin. Jadi sin jadi cos 5x dikali lagi 5. Kalau cos 5x gampang banget. Sin 5x gitu negatif dikali 5 gitu ya. Oke, nanti tinggal masukkan ke sini jeder-jeder. Bagi yang tahu jawabannya silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang lebih wow. Oke, lihat teman-teman. Salah satu syarat integral substitusi sin cos adalah tadi apa? Sudutnya sama. Oke, gitu ya. Terus sudutnya selalu sama gitu. Nah, bagaimana dengan soal yang seperti ini? Gitu ya. Di sini ada x, di sini ada 2x. Oke, kita tulis dulu nih. Berarti ini kayaknya bukan integral ini deh. Oke, kita bukan integral substitusi sin cos deh gitu ya. Jadi 4 sin pangkat 6x. Oke, sorry. Oke, kali sin 2x dx. Ini membingungkan nih. Katanya kalau ada yang pangkat yang gede-gede gini, ini udah fix, ini menggunakan integral trigonometri substitusi sin cos gitu ya. Tapi di sini x sudutnya nggak sama, harus dibuat sama. Nah, caranya gini teman-teman. Teman-teman lihat deh di sini. Di sini tuh ada sin 2x. Dan teman-teman harus ingat bahwa apa? Bahwa sin 2x itu, saya masih ingat rumusnya? Oke, mudah-mudahan sih masih ingat ya. Sin 2x itu rumusnya, lihat. Sin 2x itu saya ubah jadi 2 sin x cos x. Gitu ya. Loh Pak, kenapa sih kepikiran gitu? Gini teman-teman, tinggal pilih aja sin x-nya berubah jadi sin x-nya berubah jadi 2x atau 2x-nya yang ngalah menjadi x. Pokoknya mereka harus mirip kan? Berarti pilihannya 2, dia harus jadi x, sama-sama jadi x, atau sama-sama jadi 2x. Kalau saya sih mending sama-sama jadi x, karena sin 2x bisa saya ubah jadi 2 sin x cos x. Gitu ya. Kita lakukan deh. Kita lakukan. Ini dari mana teman-teman? Boleh cek ya pengetahuannya kembali. Saya yakin teman-teman bisa. Berarti ini integral 4 sin pangkat 6x. Ini jadi 2 sin x. Oke, kali cos x dx. Udah deh, dapat langsung. 4 kali 2, 8. Saya keluarin. Sin pangkat 6x dikali sin x. Berarti sin pangkat 7x. Saya tulis gitu aja ya. Oke. Yang ininya cos x dx.
Loh, gampang dong kalau udah kayak gini. Gampang ya. Yang jadi U-nya apa? Sin X. Ya, ini yang jadi U-nya nih nanti ya. Ini yang jadi U-nya. Setuju ya? Oke, ini yang jadi U-nya nanti. Berarti saya tulis dong pelan-pelan saja. Oke. 8 integral ini D sin X. Oke. Turunan sin X apa? Cos X. Cos X. Tulis. Ini tulis sin X lagi. Pangkat 7. Ini cos X. Oke. Lakukan coret-coret berarti sama aja dengan integral 8. Ini U gitu ya. Sebut U aja ya. U pangkat 7. Coret-coret ini tinggal DU. Ini jadi berapa? U pangkat 7 itu jadi U pangkat 8. Gitu ya. U pangkat 8 terus apa lagi? U pangkat 8 1/8. Gitu ya. Jadi gimana sih? Oke, begini. U pangkat 8 1/8. Ini dikali 8. Tulis C. 8 kali 1/8 ya 1. Ini U pangkat 8. U pangkat 8 itu apa? Sin pangkat 8X plus C. Gitu ya. Jadi kan ini karena U pangkat 8 kita harusnya U plus C gitu ya. Tinggal diganti sin aja. Ya teman-teman ya. Nah, ini kenapa bisa gini ya teman-teman? Tahu lah ya, sin X turunannya jadi cos X gitu ya. Sedangkan kalau di sini D sin X, di bawah harus turunannya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jawabannya apa nih? B. Oke. Nah, jadi intinya kalau ada soal-soal kayak gini ya harus ada pengetahuan lain gitu ya. Salah satunya pengetahuan tentang ini teman-teman harus, oh iya deh, kepikiran supaya menjadi bentuk yang oke, lebih manusiawi seperti ini. Oke ya, jadi menjadi soal yang seperti ini. Kita contoh satu soal lagi, soal terakhir. Nah, ini teman-teman yang saya maksud. Jadi soal itu integral substitusi sin cos itu di dalam satu integral dia harus ada sinnya, dia harus ada cosnya. Mau yang dipangkatin yang mana terserah. Gitu ya, misalkan ini sin, ini cos, ini yang dipangkatin terserah. Pokoknya bentuknya seperti ini. Ini nggak mau ngalah nih. Dua-duanya pengen. Sin cosnya udah ada nih aman. Cuman pangkatnya ini sama-sama gede. Oke, kita ubah aja deh. Saya sih kepikirannya ini teman-teman. Gitu ya. Kepikirannya ini pangkat 3. Ini saya bisa ubah jadi gini. Oke, saya ubah jadi gini. Integral sin X. Oke, dikali sin kuadrat X. Jadi kan pangkat 3 tuh. Dikali lagi cos pangkat 8X dx. Nah, lagian nanti teman-teman lihat di sini ternyata ini kebanyakan itu dalam bentuk cos di soal di pilihan gandanya. Gitu ya. Ya udah deh, kayaknya kita ubah aja soal ini ke dalam bentuk cos gitu ya, yang soal ini. Gimana caranya? Ya udah. Jadi nanti caranya ini integral sin X. Ini saya ubah jadi 1 min cos kuadrat X. Ini cos pangkat 8X dx. Gitu ya. Berarti ini integral sin X. Sin X gitu ya. Sorry. Oke, sin X. Ini saya kaliin ke sana. Kaliin ke dalam. Jadi cos 8X min ini jadi cos 10. Cos 10X dx. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman, saya bisa misalin yang jadi U-nya itu apa? Cos X. Gitu ya. Coba kita lakukan deh. Jadi kalau kayak gini ya udah, ini yang jadi cos X nih. D Yana, ini D cos X gitu ya. Per, oke, hati-hati, per negatif sin X. Kan turunan dari cos X, selalu gitu ya, berdampingan ya. Sama dengan integral sin X. Gitu ya. Oke, ini jadi apa? Cos 8X, cos X gitu ya. Saya tulis gimana sih? Oke, gini aja, cos X pangkat 8. Min, ini cos X pangkat 10. Jadi nulisnya kayak gitu. Oke. Sama dengan saya coret-coret sinnya, negatifnya saya keluarin. Oke. Ini jadi U, saya misalin U pangkat 8. Ini saya misalin U pangkat 10. Oke. Dan ini jadi DU. Kalau udah kayak gini bisa nggak? Ah, gampang banget Pak. Gimana caranya? Pokoknya gampang. Gampangnya gimana? Ya udah, ini kita negatif tetap hati-hati nih ya. Kadang kesalahan di sini. Ini U pangkat 8 diintegralin jadi 1/9 U pangkat 9. U pangkat 10 diintegralin jadi 1/11
Oke, 1/11 1/11 U pangkat 11 plus C. Beres deh. Langsung ganti deh. Langsung sama dengan ini min ya. Jadi min 1/9 U pangkat 9. U nya itu apa? Cos. Berarti cos pangkat 9X. Min jadi plus 1/11 U pangkat 11. U nya apa? Cos. Cos pangkat 11X plus C. Jadi jawabannya min plus. Mana min plus? Min plus. Min plus 9, 11. Jadi jawabannya E. Nah, jadi teman-teman, di sini kemampuan mengubah soal ini menjadi bentuk yang memang kita pengenkan, yaitu ada sin terus cos, ada sin terus cos yang dipangkatin salah satu gitu ya. Nah, ide dari sini ke sini, lihat. Ini kenapa bisa kayak gini? Oke, saya kasih catatan. Ini tuh teman-teman dari sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kita berarti sin kuadrat X-nya sama dengan 1 min cos kuadrat X. Gitu ya. Bisa diterima? Mudah-mudahan bisa diterima. Sekian video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan semoga teman-teman sukses dengan apapun yang dicita-citakan melalui belajar melalui video ngulik matematika. Tetap semangat. See you on the next video.